Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita jumpa lagi dalam renungan harian, yang mana saat ini kita berada di hari Selasa tanggal 6 April tahun 2021. Mari persiapkan hati dan pikiran untuk menyambut firman-Nya. Mari satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pengasihan-Mu yang terus nyata bagi kami. Sekarang kami akan membaca firman-Mu, firman yang akan memberikan kesegaran, kekuatan, dan juga memberi kemampuan bagi kami menjalani hidup ini. Roh Kudus tolong kami, agar firman ini mengambil bagian dalam hidup kami. Ini kami yang datang padamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita saat ini saudara-saudara dari Injil Markus pasal 12 ayatnya yang ke-18-27. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Dan begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.' Ya, bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikian kekasih-kekasih Kristus firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Haleluya, amin. Saudara-saudara, kita berada dalam tema salah menilai. Sahabat-sahabat Kristus, salah satu tipe seseorang adalah terlalu mudah menilai sesuatu menurut kacamatanya. Ya, dia menilai sesuai dengan kacamatanya sendiri tanpa melihat dan mempertimbangkan yang lain. Misalnya, sahabat-sahabat Kristus berbicara soal tata gereja atau raja. Seorang majelis gereja yang sudah tua di satu jemaat sangat ngotot tentang salah satu pasal dalam tata gereja, tanpa dia tahu bahwa sudah terjadi amandemen terhadap beberapa isi Alkitab. Akibatnya, orang itu bertahan terhadap apa yang ia tahu, padahal telah terjadi perubahan terhadap pasal tersebut sesuai perkembangan pelayanan gereja. Sahabat-sahabat Kristus yang kekasih, orang Saduki dalam firman Tuhan adalah orang Yahudi yang kaya raya dan berpendidikan. Jumlah mereka sebenarnya sedikit, saudara-saudara, tetapi pengaruh mereka besar sehingga banyak yang menduduki posisi penting dalam kepemimpinan bangsa. Mereka tidak mengikuti tradisi yang dianut oleh orang Farisi. Mereka tidak mempercayai kebangkitan dengan alasan mereka tidak menemukan pengajaran tentang kebangkitan dalam Perjanjian Lama. Mereka percaya bahwa ketika tubuh mati, jiwa pun mati. Maka pertanyaan yang diajukan kepada Yesus seolah bermaksud mengolok-olok. Sahabat-sahabat Kristus, mungkin masih banyak di antara kita orang Kristen sampai saat ini yang salah menilai hal kebangkitan orang yang telah mati dalam Tuhan. Ataukah saudara-saudara kita dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran yang sesat tentang hal kebangkitan? Namun yang pasti bahwa Allah kita bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Maksudnya bahwa orang yang hidup di dunia untuk Kristus akan mengalami hidup kekal yang ditujukan bagi Kristus.
Itu berarti kita tak perlu mempersoalkan bagaimana keadaan sorga nanti. Ingat, jika kita hidup bersama dengan Kristus di bumi ini, maka kelak kita pun akan hidup bersama dengan Dia di sorga, di sana. Karena itu, sahabat-sahabat Kristus, yakinlah bahwa percaya akan kebangkitan Kristus berarti sebuah kesukacitaan abadi. Jadi, ketika kita hidup percaya pada kebangkitan Yesus, jangan ragu, jangan bimbang, tapi yakinlah kita hidup dan kita menyembah Allah yang hidup. Dan karena itu, hidup kita ada dalam jaminannya, sehingga hidup kita berarti. Mari kita yakini hal ini. Terus percaya dengan kebangkitan Kristus, sehingga sukacita dari kebangkitan ini akan terus mewarnai kehidupan kita. Haleluya. Amin. Mari satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan. Terima kasih untuk pengasihan dan pertolongan-Mu yang indah yang selalu nyata bagi kami. Lanjutkanlah kasih-Mu untuk kehidupan yang kami jalani ini. Terus Engkau memberkati keluarga kami, memberkati usaha dan pekerjaan kami, memberkati anak-anak kami yang masih menuntut ilmu secara online, memberkati setiap rencana yang kami akan kerjakan ke depan. Semoga semuanya berjalan dengan baik dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Teruslah Engkau memberkati untuk semua pelayanan yang dikerjakan majelis. Dan teruslah Engkau memberkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami, agar dapat memerintah dengan adil dan bijaksana, dan terus menegakkan kebenaran-Mu, menciptakan suasana damai di negara kami, di kota kami Makassar, dan menolong saudara-saudara kami yang mengalami bencana di daerah NTT akibat banjir, longsor, angin tofan, puting beliung. Kuatkan mereka untuk menghadapi semua dan pakai segala cara untuk menolong mereka. Teruslah Engkau mengasihi kami agar hidup kami berkenan bagi-Mu dan mengampuni dosa kami serta mendengarkan doa yang kami sampaikan. Karena semua kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih kita sudah boleh mendengarkan firman ini. Semoga firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Salam sehat, Tuhan memberkati, tetap menjaga kesehatan. Terima kasih.